Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Rapi Bugis Official? Semoga semuanya sehat. Sebelum lanjut nonton konten ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Kali ini, Rapi Bugis Official akan mengulas tentang pentingnya asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Hal ini akan memberikan dampak positif. Guru dapat menyesuaikan dan dapat menentukan metode atau model pembelajaran untuk menyampaikan materi capaian pembelajaran dengan kemampuan siswa. Paradigma pendidikan di masa depan adalah pembelajaran harus menyenangkan dan adanya kebermanfaatan bagi pengembangan skill, karakter, dan psikosomatik hidup bagi peserta didik. Dalam hal ini, sekolah penggerak ataupun penguatan profil pelajar Pancasila perlu membentuk tim penyusun asesmen diagnostik sekolah, untuk mengetahui karakteristik peserta didik secara umum dan menyeluruh. Sementara itu, semua guru mata pelajaran juga harus melakukan asesmen diagnostik karena asumsinya belum tentu peserta didik menyukai atau memahami semua mata pelajaran yang diampunya. Peserta didik menyukai satu pelajaran tetapi kurang memahami pada pelajaran lainnya, sehingga bisa dilakukan pemetaan dengan kemampuan kompetensinya. Semakin banyak guru mata pelajaran melakukan asesmen diagnostik secara berkala, maka akan semakin banyak data dan sangat baik dalam memberikan layanan yang terkait dengan karakteristik peserta didik. Biasnya capaian pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, karena kondisi ekonomi dan kondisi sosial lingkungan peserta didik. Dengan demikian siapa saja yang perlu dibantu atas ketertinggalan capaian pembelajaran dan instrumen apa saja yang mesti disiapkan untuk menanganinya. Sebuah pertanyaan yang mengemuka adalah, penilaian atau asesmen diagnostik seperti instrumen, parameter atau alat ukur apa saja yang dapat digunakan untuk menghadapi kenyataan di lapangan dengan keberagaman karakteristik mata pelajaran dan juga kompetensi mindset siswa yang beragam atau berbeda-beda. Secara generik akan diperoleh peta karakteristik peserta didik masing-masing. Terkait dengan mata pelajaran dengan diadakannya asesmen diagnostik memang tidak ada alat ukur yang tepat. Karena sangat tergantung dari kemampuan siswa yang berbeda-beda. Kalau kita perhatikan setiap tahunnya suatu sekolah pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula, sehingga, guru perlu menemukan sebuah cara atau alat ukur atau instrumen yang bisa direvisi atau dimodifikasi, dari tahun ke tahun. Sekali lagi diharapkan, sekolah harus mampu membentuk tim yang melibatkan pemangku kebijakan atau stakeholder, kepala sekolah, guru-guru, dan orang tua untuk berkumpul dalam satu ruangan dan dilatih oleh instruktur, bisa juga didampingi oleh tim ahli untuk mempersiapkan semuanya. Baik itu asesmen sekolah dalam hal kognitif, psikomotor, afektif, dan lain-lainnya. Dengan asesmen diagnostik, kemampuan atau karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi metodologi dan model pembelajaran terbaik, yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan capaian pembelajaran peserta didik yang terbarukan atau kekinian, bukan lagi teoritis semata tetapi juga pada skill dan sikap. Asesmen diagnostik juga bisa diterapkan dengan mengutamakan keberagaman siswa, sebagaimana hakikat pendidikan sepanjang hayat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran akan tahu hasil asesmen diagnostik maka apapun model pembelajaran akan sangat mudah diterapkan terhadap keberagaman karakteristik peserta didik. Baik itu tutor sebaya, peer teaching, dan lainnya. Mengenai metode atau model pembelajaran sebenarnya tak satu pun yang baku atau paling cocok dan bahkan yang terbaik. Tetapi yang ada adalah bagaimana guru bisa mengemas dengan menggunakan berbagai model atau metode yang bervariasi, mampu menggali kreativitas, inovasi, eksplorasi, improvisasi dan komunikasi yang harmonis dengan peserta didik. Apabila kita sudah mengenal karakteristik siswa yang beragam harus memerhatikan mayoritas terlebih dahulu dari hasil asesmen diagnostik dari tipe kecenderungan anak belajar seperti apa, sehingga bisa menentukan keinginan anak seperti apa dan bagaimana guru bisa menggunakan model atau metode yang bervariasi. Pengaruh asesmen diagnostik di masa luring dan daring dapat digunakan untuk memetakan kemampuan siswa secara cepat. Salah satunya adalah mengetahui karakteristik dari aspek pemahaman terhadap materi. Mana siswa yang sudah paham,
mana siswa yang sudah cukup paham dan mana yang belum paham mengenai capaian materi. Dari karakteristik yang sudah diketahui melalui asesmen, maka guru akan bisa menentukan dan memilih metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru juga dapat memilih alat, bahan atau media yang akan digunakan secara tepat. Guru juga dapat menyesuaikan materi dengan kemampuan rata-rata siswanya. Setidaknya ada 3 pengaruh dari asesmen diagnostik. Pertama, pembelajaran akan dapat berlangsung dengan suasana yang kondusif dan efektif. Kedua, siswa yang mengalami kesulitan belajar dari awal sudah dapat diidentifikasi. Dan ketiga, terjalinnya komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua atas informasi capaian siswa secara berkala sehingga terjadi simbiosis mutualisme. Hal ini menunjukkan perlu adanya asesmen secara berkala. Setidaknya ada 2 jenis asesmen diagnostik dalam pencapaian kompetensi siswa. 1. Asesmen diagnostik kognitif. Untuk mengetahui capaian kompetensi, metode untuk melakukan asesmen diagnostik kognitif sudah tentu dilakukan melalui tes untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik secara berkala. 2. Asesmen diagnostik non-kognitif. Untuk mengetahui aspek psikologis atau emosional peserta didik juga dapat menilai aktivitas peserta didik. Demikian info pendidikan yang dapat kami sampaikan. Salam santun dari Rapi Bugis Official buat rekan-rekan stakeholder pendidikan se-Indonesia. Majulah negeriku melalui pembaharuan dan paradigma baru pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada ulasan berikutnya.